Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan laporan praktikum rekayasa perangkat lunak yang terdiri dari anggota kelompok. Yang pertama Ahmad Fauzi dengan NIM 23120026, Abang Malik Syaidar dengan NIM 2312220010, Gibral Firas dengan NIM 2312220016, Ronald Raffin dengan NIM 2312220032, Muhammad Farhan Fauzi dengan NIM 23122108. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Perkembangan teknologi web telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, termasuk pada sektor usaha kedai kopi. Pemanfaatan website sebagai media promosi dan transaksi menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan. Konsumen kini mengharapkan akses informasi menu yang cepat, sistem pemesanan yang praktis, serta proses pembayaran yang terintegrasi secara digital. Wakleman merupakan sebuah website e-commerce sederhana untuk kedai kopi yang dikembangkan sebagai bagian dari ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah program web lanjut. Website ini dirancang untuk menampilkan informasi kedai, daftar menu makanan dan minuman, serta mendukung proses pemesanan dan pembayaran secara online. Pengembangan sistem Wakleman menggunakan teknologi PHP, JavaScript, CSS, dan MySQL dengan pemisahan fitur antara pengguna user dan admin guna mendukung pengelolaan data yang lebih terstruktur. Berikutnya akan dijelaskan oleh Abang Malik Syaidar. Baiklah, akan saya lanjutkan. Yang pertama-tama fiturnya untuk pengunjung atau user. Website Wakleman menyediakan beberapa fitur utama yang dapat diakses oleh pengunjung atau pengguna, antara lain yang pertama, fitur beranda atau homepage. Halaman beranda berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan informasi umum mengenai kedai Wakleman, konsep usaha, serta tampilan visual pendukung seperti logo dan gambar produk. Halaman ini dirancang agar menarik dan informatif bagi pengunjung. Yang kedua, fitur menu produk. Fitur ini menampilkan daftar menu makanan dan minuman yang tersedia di Wakleman, lengkap dengan gambar dan informasi produk. Menu disajikan secara terstruktur untuk memudahkan pengguna dalam memilih produk. Yang ketiga, fitur keranjang belanja. Pengguna dapat menambahkan produk ke dalam keranjang belanja sebelum melakukan pembayaran. Sistem keranjang belanja dikelola menggunakan JavaScript sehingga pengguna dapat menambah atau mengurangi jumlah produk dengan mudah. Yang keempat, fitur pembayaran, payment dan gateway. Fitur pembayaran memungkinkan pengguna untuk melanjutkan proses pemesanan melalui halaman payment dan gateway pembayaran. Sistem ini menangani proses pembayaran serta menyimpan data pesanan ke dalam database. Yang kelima, fitur status pesanan. Pengguna dapat melihat status pesanan yang telah dilakukan, sehingga dapat mengetahui apakah pesanan sedang diproses atau telah selesai. Yang keenam, fitur login dan register user. Pengguna dapat melakukan pendaftaran akun dan login agar dapat mengakses fitur pemesanan dan pembayaran dengan lebih struktur. Yang kedua, fitur untuk admin. Selain fitur untuk pengguna, website Wakleman juga memiliki fitur khusus untuk admin, yaitu yang pertama, dashboard admin. Dashboard admin berfungsi sebagai halaman utama admin untuk mengelola sistem. Admin dapat mengakses berbagai menu pengelolaan melalui dashboard ini. Yang kedua, manajemen produk. Admin dapat mengelola data produk seperti menambah, mengubah, dan menghapus menu makanan dan minuman yang ditampilkan pada website. Yang ketiga, manajemen pesanan. Admin dapat melihat daftar pesanan yang masuk serta memperbarui status pesanan sesuai dengan proses yang berjalan. Yang keempat, manajemen user. Admin dapat melihat data pengguna yang terdaftar dalam sistem Wakleman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ahmad Fauzi. Pemodelan visual use case, yaitu sistem Wakleman, user bisa melihat beranda, user bisa melihat menu produk, user bisa tambah ke keranjang, user bisa lihat keranjang belanja, user bisa melakukan pembayaran, user bisa lihat status pesanan, user bisa login ke sistem, dan user bisa logout atau keluar sistem. Selanjutnya admin ke user, admin ke kelola dashboard, admin ke kelola produk, admin ke kelola pesanan, admin ke kelola user, admin bisa logout dari admin, dan admin bisa logout sendiri.
Use case yang pertama, use case diagram. Use case diagram sistem Wak-Leman menggambarkan interaksi antara pengguna dan admin dalam menjalankan fungsi-fungsi utama pada website e-commerce Wak-Leman. Diagram use case ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, serta fitur utama yang disediakan oleh sistem. 2. Aktor sistem, pengunjung atau user. Aktor yang menggunakan sistem untuk melihat menu, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, serta melihat status pesanan. Admin, aktor yang bertanggung jawab dalam mengelola data produk, pesanan, dan pengguna melalui dashboard admin. 3. Deskripsi use case utama. Use case melakukan pembayaran pesanan. Aktor, pengunjung atau user. Deskripsi, proses pembayaran atas produk yang telah dipilih oleh pengguna. Precondition, user telah login dan menambahkan produk ke keranjang. Alur utamanya yaitu user membuka halaman payment, user menampilkan detail pesanan, user melanjutkan ke gateway pembayaran, sistem memproses pembayaran, sistem menyimpan data pesanan, terus post condition, data pesanan tersimpan dengan status tertentu. Use case mengelola produk. Aktor admin, deskripsinya pengelolaan data, menu makanan dan minuman. Precondition, admin telah login. Alur utama, admin membuka dashboard, admin mengelola data produk, dan sistem menyimpan perubahan. Post condition, data produk hasil diperbarui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ronald Rapin. Baik, saya akan melanjutkan keluaran atau output. Keluaran dari perancangan dan implementasi sistem Wak-Leman adalah sebuah website kedai kopi berbasis web yang mampu mendukung proses penyampaian informasi, pemesanan, dan pengelolaan data secara terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi, menu, serta melakukan transaksi pemesanan secara online melalui perangkat berbasis web. Bagi pengguna, sistem Wak-Leman menyediakan halaman beranda yang menampilkan informasi umum mengenai kedai, konsep usaha, serta visual pendukung seperti gambar dan logo. User dapat menjelajahi daftar menu, makanan, dan minuman, menambahkan produk ke dalam keranjang belanja, melakukan proses checkout dan pembayaran, serta melihat status pesanan yang telah dilakukan. Dengan adanya fitur login dan registrasi, data pemesanan pengguna dapat tersimpan dan dikelola dengan baik oleh sistem. Selain itu, sistem Wak-Leman juga menghasilkan keluaran berupa data transaksi yang tersimpan di dalam database MySQL. Data tersebut meliputi informasi pengguna, detail pesanan, serta status pesanan yang dapat diperbarui sesuai dengan proses operasional kedai. Hal ini membantu dalam pencatatan transaksi secara digital dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan secara manual. Dari sistem admin, sistem menghasilkan panel dashboard admin yang digunakan untuk mengelola keseluruhan data pada website Wak-Leman. Admin dapat mengelola data produk, melihat daftar pesanan yang masuk, memperbarui status pesanan, serta memantau data pengguna yang terdaftar. Keluaran ini mendukung pengelolaan sistem yang lebih terstruktur dan efisien. Secara keseluruhan, keluaran dari sistem Wak-Leman menunjukkan bahwa website yang dibangun mampu menjalankan fungsi utama sebagai media informasi dan transaksi kedai kopi secara online. Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha Wak-Leman serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Gibral Firas. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tadi, yaitu tampilan web Wak-Leman. Di sini kita lihat tampilan web, yaitu tentang ini, berupa SSSS web Wak-Leman. Kita lihat di sini di halaman berandanya ada menu home, menu, about, dan kontak. Yaitu terlihat di sini kalau kita klik beli sekarang, kita langsung menuju ke halaman menu. Di sini kita lihat beberapa menu yang ditaruh
oleh Wak-Lemannya. Di sini kita bisa lihat menu yang di recommended oleh Wak-Lemannya, yaitu brown sugar. Di menu ini kita bisa membeli makanan atau minuman. Kita klik beli sekarang, lalu dia akan muncul tambah 1 atau tambah 2. Misalnya kalau mau beli 10, kita langsung bisa beli 10, langsung atur ke 10. Nggak ribet lagi. Misalnya nih, kalau salah nih, kita bisa edit. Tadi kan kita udah beli 10, tapi nggak jadi mau beli 5, kita bisa kurangkan pesanannya jadi 5. Ya, udah itu. Sini kita lihat ada halaman about. Di sini kita lihat kisah singkat Wak-Leman, yaitu kopi Wak-Leman bermula dari seorang pemuda Aceh yang bernama Leman, merantau ke Pontianak pada 2019. Berarti Cafe Wak-Leman ini sudah berdiri dari 2019 ya. Lalu kita lihat ke kontaknya, ke halaman kontak. Di sini kita lihat ada Google Map Wak-Lemannya. Di sini kita bisa pencet. Misal kita nggak tahu nih di mana Wak-Leman berada nih, kita bisa pencet dan cek. Lalu Google Map akan mengarahkan langsung ke Wak-Lemannya. Kita bisa melihat rute Wak-Lemannya di mana. Nah, di sini ada di sebelahnya kritik dan saran. Misalnya nih, kalau ada pelayanan nggak enak atau lama, kita bisa kritik nih. Di sini tulis kritik, saran. Tapi harus lengkap pakai akun segala. Baru kita masukkan kritik. Kalau kita sudah kritik lalu kirim, admin Wak-Leman bisa melihat apa-apa yang dikritik kita. Lalu kita ke halaman register. Halaman register ini kita disuruh bikin akun Wak-Leman. Yang pertama kita mendapatkan Gmail kita, bikin username untuk akun Wak-Lemannya, password kita bikin, lalu yang terakhir ini konfirmasi password. Nah, kan banyak yang keliru nih kalau yang baru-baru bikin akun konfirmasi password nih, masukkan password yang di atas, nggak boleh beda. Kalau beda dia nggak mau masuk. Nah gitu. Nah, sesudah register kita lalu ke login. Nah, login ini kita masukkan username yang udah kita bikin tadi di halaman register, lalu password yang sudah kita bikin, lalu masuk. Lalu ini tampilan dashboard berandanya, beranda user ya. Di sini kita lihat yang ini total pesanan yang kita pesan tadi. Misalnya kalau kita pesan 5, di sini ada 5 pesanannya. Kalau 10 ya 10. Nah, di sini total transaksi. Misalnya nih dua barang nih 120 kan. Kalau misalnya kita beli 5 jadi 500 lah gitu di sini. Kita bisa tahu yang mau kita bayar tuh ada berapa. Ini yang di sebelahnya pesanan menunggu dibayar. Menunggu bayar ini berarti ini belum dibayar nih. Kalau sudah dibayar, dia akan ngisi sesuai barang yang kita beli. Misalnya kita beli 2 nih, kalau kita udah bayar dua-duanya, di sini akan jadi tag nih, 2 dibayar. Nih, yang sebelah regular points. Ini bisa kita cek kalau kita sering beli. Nanti kita akan dapat voucher. Nanti kita bahas. Lalu yang di bawahnya di halaman pesanan. Nih, kita lihat nih. Kita bisa lihat status pesanan kita. Misalnya kalau dalam proses, nanti dia akan di sini tertulis proses. Kalau pesanan diantar, dia akan kedetek pesanan diantar. Di sebelahnya tanggal. Ini tanggal atau jam berapa kita pesan. Nah tuh ini sebelahnya sampai tempat tujuan. Nanti kalau udah sampai ini kedetek tanggal kapan. Yang di bawah kita lihat di menu profile. Sini kita lihat menu profilnya.
Ini nama yang kita bikin tadi username, misalnya kita bikin username Farhan Fauzi. Di sini akan Farhan Fauzi. Lalu di sini Gmailnya tadi yang kita masukin, Gmail, nomor HP, tanggal lahir. Ini nanti penting nih. Nanti kita bahas kalau yang Gmail sama alamat nanti. Lalu ke tampilan menu admin atau beranda admin. Sini ini adminnya Waleman. Terlihat di sini ada Keditek yang baru bikin akun di Waleman cuma 4. Nah, kalau ada 100 orang bikin, dia langsung otomatis Keditek 100 penggunanya. Lalu ini produk yang terjual. Jadi produk yang terjual ini misalnya yang sudah kita jual, yaitu misalnya tadi kan terjualnya 6 tuh. Nah, kalau misalnya produknya terjual banyak, laris atau 100 gitu, kita bisa lihat misalnya kalau laku 100 nih. Nah, di situ nanti Kediteknya 100 terjual. Oke, yang di sisinya lagi terlihat sini total pendapatan yang kita jual. Misalnya kita jual 10 sana nih, masuknya 500.000. Nah, nanti dia akan Keditek 500.000. Di sini pertumbuhan per bulannya, kalau misalnya banyak menu yang terjual, nanti persentasenya kita akan bertambah sesuai apa yang kita capai di bulan ini. Lalu kita ke usernya. Di sini kita lihat admin bisa melihat user-user yang telah daftar. Di sini kan, lihat kita lihat usernya ada aku Farhan, aku Hello, kamu Farhan. Ini orang-orang yang sudah daftar di Waleman. Nah, kita lihat di sebelahnya ada alamat. Ini harus nih alamatnya penting, biar kita bisa tahu lokasi pengantaran pesanan. Yang sebelahnya telepon. Ya, ini penting juga nanti kalau misalnya alamatnya nggak jelas atau nggak akurat, kita bisa menelpon pelanggan yang beli sama kita nanyakan lokasi di mana. Lalu ini sini role. Jadi terlihat ada 2 admin dan 2 user. Lalu rank ini kayak angkatnya voucher nanti. Kita bahas ya nanti. Lalu ini aksi yang telah kita lihat. Lalu ke bawah lagi vouchers. Nah, ini vouchers kita bahas. Di sini kita lihat voucher ini dapat tergantung kita sering beli atau tidak. Kalau sering beli, voucher kita akan meningkat sangat banyak. Bisa dapat free harga ya. Potongan berapa diskon gitu. Jadi lebih murah, lebih hemat gitu. Nah, di sini yang di bawahnya rank kupon atau voucher tadi. Di sini kita lihat ada beberapa rank vouchernya. Yang paling sering beli, kita akan mendapatkan voucher Sultan. Itu diskonnya gila-gilaan loh. Murah banget kalau kita dapat voucher Sultan. Kalau jarang beli, ya vouchernya belum sebesar Sultan. Ya ada voucher sih, tapi potongan harganya nggak sebesar Sultan. Yang Sultan tuh dia dapat potongan harga karena dia sering beli. Jadi pelanggan Waleman sekali itu. Nah, oke. Di sini ada produk. Produk kita lihat admin bisa menambah produk. Misalnya kalau mau nambah menu nih, menu es Milo, mangga, sirsak jambu misalnya. Nah, kita tinggal menambahkan menu-menu ini. Admin bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus. Misalnya menu nasi goreng lah, habis kan, nggak ada stok. Nah, jadi tinggal admin hapus, biar pelanggan nggak check out lagi. Kan barangnya udah nggak ada gitu.
Kalau misalnya nih nasi gorengnya ready nih, nah kita munculkan lagi, tambahkan lagi. Oke, kita lanjut ke order. Di sini kita lihat ordernya. Nih order misalnya Farhan beli nih. Farhan beli, di sini ada nih namanya Farhan di metode beli ini. Lalu metodenya coach dengan harga 100.000. Lalu di sini misalnya kalau Fauzi beli nih, user Fauzi beli. Di sini dia akan nge-detect nih. Namanya ada Fauzi, harganya berapa, kita bisa cek. Lalu kalau misalnya pesanan sudah selesai, kita sebagai admin klik pesanan telah terselesaikan. Lalu kita ke konfirmasi pembayaran. Di sini konfirmasi pembayaran atau pesanan. Kalau kan misalnya admin tadi udah konfirmasi pesanan kan, lalu yang selesai ini bisa kita lihat di sini. Apa-apa aja barang yang telah selesai. Misalnya nih kalau 2 pesanan ini selesai diklik, lalu yang selesai ada di sini. Jadi admin kita bisa melihat apa-apa yang telah selesai di pesanan, atau misalnya metode bulan ini pesanannya ada berapa yang selesai, itu biar enak kita ngitung pendapatannya nanti. Lalu notifikasi. Nah, ini admin bisa melihat notifikasi user yang mesan atau yang sudah mesan. Ini kita lihat pesanannya berapa nih. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 user atau 7 pesanan yang mesan. Misalnya nih Fauzi mesan 100. Wah. Ini notif ini sampai 100. Kalau Fauzi pesan 100. Karena Fauzi misalnya dia kan banyak duit, lagi cair nih pesan 100. Wah, itu admin Wak Leman bahagia tuh. Oke, bisa lihat 100 pesanan di sini. Oke, kita lihat yang paling terakhir di pengaturan. Nah, ini pengaturannya tadi kita sudah bahas. Ini namanya username-nya Farhan, ini Gmail-nya. Ini nomor telepon nih. Ini kan nomor telepon admin nih. Biar bisa menghubungi kita, ada apa-apa yang terjadi bisa nelpon si admin. Lalu alamatnya sudah tentu dong. Sudah tentu Wak Leman, karena ini punyanya Wak Leman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.